Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan belajar tentang bab baru, yaitu bab 4 tentang program linier. Ini nanti kalian bisa baca sendiri ya. Apa itu program linier? Program linier merupakan salah satu materi matematika yang membahas mengenai optimatisasi. Apa itu optimatisasi? Jadi nanti optimisasi itu adalah kaitannya dengan memaksimalkan untung atau meminimalkan biaya produksi. Jadi optimatisasi itu ada dua macam, yaitu mencari nilai maksimum dan mencari nilai minimum. Nah, tujuan dari program ini sangatlah jelas, yaitu untuk memperhitungkan mencari perhitungan yang tepat yang berhubungan dengan biaya yang akan dianggarkan. Biasanya nanti masalahnya sangat berkaitan dengan aplikasi-aplikasi. Kita lanjutkan. Sebelum belajar program linier, kalian harus memahami yang namanya materi ini, sistem perdaksamaan linier dua variabel. Perdaksamaan linier dua variabel adalah kalimat matematika yang memuat dua variabel, misalnya x dan y, dengan pangkat tertinggi 1 dan hubungan dengan tanda perdaksamaan. Mana tanda perdaksamaan? Ini dinamakan dengan tanda-tanda perdaksamaan. Kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, lebih dari. Nah, ini dinamakan dengan perdaksamaan linier dua variabel. Seperti itu. Selanjutnya, dari perdaksamaan linier dua variabel ini kita akan mencari daerah penyelesaian dari perdaksamaan linier ini. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, misalkan kita mau mencari daerah penyelesaian dari AX tambah BY kurang dari sama dengan C. Ya, ini soalnya. Yang pertama, kalian gambar dulu garis AX plus BY sama dengan C-nya. Ada dua tahap, yaitu mencari titik potong sumbu X-nya. Lalu yang kedua mencari titik potong sumbu Y-nya. Lalu yang kedua kalian ambil sembarang titik uji, yaitu ini tujuannya adalah untuk mencari daerah penyelesaiannya. Nah, yang ketiga, bagaimana cara mencari titik ujinya? Kalian bandingkan dengan hasil dari si C ini. Tapi di sini saya berikan cara praktisnya, yaitu jika soalnya tandanya lebih besar atau lebih besar sama dengan maka daerah yang diarsir atau daerah penyelesaiannya itu di sebelah kanan garis. Nah, jika tandanya lebih kecil atau lebih kecil sama dengan, maka daerah yang diarsir adalah sebelah kiri garis. Jadi kalau lebih besar sebelah kanan, ya, ke arah kanan. Kalau lebih kecil ke arah kiri. Seperti itu, ya. Nah, langsung saja kita ke contoh soalnya. Yang pertama yaitu contohnya, tentukan himpunan penyelesaian atau daerah himpunan penyelesaian dari 2x tambah y lebih kecil sama dengan 4. Langkah yang pertama yaitu kalian gambar dulu garisnya. Garis 2x tambah y sama dengan 4. Yang pertama, tentukan titik potong sumbu x-nya. Titik potong sumbu x ini tercapai kalau y-nya sama dengan 0. Berarti 2x tambah y sama dengan 4, y-nya 0. Berarti y-nya kita ganti dengan 0. Jadinya 2x tambah 0 sama dengan 4. 0 anggap tidak ada, berarti tinggal 2x. Berarti 2x sama dengan 4. Berarti x sama dengan 4 dibagi 2 sama dengan 2. Berarti titik koordinatnya kita dapat, ingat kalau titik koordinat itu x, y. Ya, berarti x dulu baru y. X-nya berarti berapa? X-nya 2, y-nya berapa? 0. Berarti titiknya adalah 2,0. Jelas? Ini untuk titik potong sumbu X. Lalu yang kedua yaitu untuk titik potong sumbu Y. Titik potong sumbu Y ini berlaku kalau X-nya sama dengan 0. Ya, berarti 2X tambah Y sama dengan 4. X-nya kita ganti dengan 0, berarti jadinya 2 dikali 0 ditambah Y sama dengan 4. 2 kali 0 itu 0, tambah Y sama dengan 4. 0 anggap tidak ada, berarti Y sama dengan 4. Kalau sudah, berarti titik koordinatnya X, Y. Ingat, jangan tertukar X, Y. X-nya berapa sekarang? X-nya 0, Y-nya 4. Jadi titik koordinatnya 0,4. Kita sudah dapat dua titik, kita gambar di diagram Cartesius. Seperti ini. Ini namanya diagram Cartesius. Kalian sudah belajar ya. Nah, untuk yang mendatar itu sumbu X, untuk yang tegak itu sumbu Y. Kita ingat lagi titik yang pertama tadi berapa? 2,0. X-nya 2, Y-nya 0. X-nya 2, kita cari di sumbu X, berarti X-nya 2, Y-nya 0. Berarti titiknya di sini. Jelas? Lalu titik yang kedua, titik potong sumbu Y, yaitu titiknya 0,4. Berarti X-nya 0, Y-nya 4. X-nya 0, Y-nya 4. Berarti X-nya 0, Y-nya 4. Cari di sumbu Y 4. Ini titiknya. Sudah digambar dua titik ini, baru kita hubungkan dengan garis. Nah, sudah ketemu ini garisnya.
Ya, kalau sudah ketemu garisnya, sekarang kalian tentukan daerah penyelesaiannya. Kalian ingat lagi tadi, kalau dia tandanya lebih kecil berarti ke arah kiri, kalau tandanya lebih besar berarti ke arah kanan. Karena soalnya di sini lebih kecil sama dengan ya, berarti nanti tandanya ke arah mana? Ke arah kiri garis. Ini garisnya yang tadi ya. Berarti kemana daerahnya? Daerahnya ke arah kiri seperti ini. Ini yang diarsir. Nah, ini yang dinamakan dengan daerah himpunan penyelesaian. Apa maksudnya daerah himpunan penyelesaian ini? Kalau kita substitusi titik-titik yang ada di daerah himpunan ini, maka hasilnya akan memenuhi dari pertidaksamaan ini. Seperti itu. Jelas? Ya? Oke, kita lanjutkan lagi untuk soal nomor 2 agar lebih jelas lagi. Soal nomor 2 sama, untuk menentukan himpunan daerah penyelesaian, soalnya adalah 2x dikurang 3y lebih besar sama dengan dari 6. Langkah pertama sesuai seperti biasa, yaitu kalian gambar dulu garisnya, menentukan titik potong sumbu x, itu y-nya sama dengan 0, y-nya 0 berarti diganti dengan 0 ya. Berarti 2x dikurang 3y sama dengan 6, 2x dikurang 3 kali 0 sama dengan 6, 2x dikurang 3 kali 0 adalah 0, 0 anggap tidak ada, berarti tinggal 2x, berarti 2x sama dengan 6, berarti x-nya adalah 6 dibagi 2 sama dengan 3. Berarti titik koordinatnya x, y, berarti x-nya 3, y-nya 0. Jelas? Oke, kemudian titik potong sumbu y itu x-nya 0, berarti x-nya kita ganti 0, berarti x anggap 3 ada ya, berarti 2x dikurang 3y sama dengan 6, 2 kali 0 dikurang 3y sama dengan 6, 2 kali 0 itu 0 dikurang 3y sama dengan 6, 0 anggap tidak ada berarti tinggal min 3y ya, jangan lupa minnya turun, min 3y sama dengan 6, berarti y sama dengan 6 dibagi min 3, 6 dibagi min 3 hasilnya min 2. Berarti titik koordinatnya jangan lupa x, y, berarti x nya 0, y nya min 2. Sudah dapat 2 titik, kita gambar di koordinatnya ya. Ingat tadi titiknya berapa aja? Yang pertama adalah 3,0, x nya 3, y nya 0. Ini dapat titiknya di sini ya. Oke, lalu berikutnya adalah titiknya adalah 0, min 2, 0, min 2 berarti di sini x nya 0, y nya min 2. Kalau sudah ditarik garisnya, sudah dapat garisnya. Kalau sudah dapat garisnya, lalu tentukan daerahnya. Lihat soalnya, tandanya ternyata di sini lebih besar. Kalau lebih besar berarti dia ke arah mana? Ke arah kanan garis. Berarti yang diarsir kanan. Yang ini kiri, yang ini kanan. Yang ini dinamakan daerah himpunan penyelesaiannya. Jelas? Oke, itu soal nomor 3. Nah, kalau soal nomor 2. Kalau untuk soal nomor 3 kita lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih.